Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku, Mayani Rizka. Pada kesempatan kali ini, Mai akan membahas mengenai soal Olimpiade Fisika tentang listrik dinamis nih teman-teman. Penasaran kan bagaimana soal-soal yang akan Mai bahas? Jika penasaran, simak video berikut ini. Pembahasan soal Olimpiade Fisika tentang listrik dinamis. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu listrik dinamis? Di sini, Mai sedikit menjelaskan ya. Listrik dinamis merupakan listrik yang dapat mengalir atau bergerak. Listrik dinamis ini terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, arus listrik ini hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Apa sih itu arus listrik? Arus listrik merupakan aliran elektron yang bergerak secara terus-menerus pada kawat penghantar. Elektron mengalir dari potensial rendah ke tinggi. Aliran elektron inilah yang nantinya mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain seperti energi panas, bunyi, gerak, dan lain sebagainya. Nah, sering kita jumpai contoh listrik dinamis di sekitar kita itu ada baterai dan lampu ya, teman-teman. Oke, kita next ke soalnya. Di sini ada dua soal ya, teman-teman. Nah, ini soal pertama. Kedua baterai pada gambar di bawah ini adalah ideal. Nilai E1 sama dengan 5,6 volt dan E2 sama dengan 12 volt. Semua hambatan memiliki nilai 2 ohm, titik ground pada rangkaian memiliki potensial 0. Nilai dari V1 dan V2 berturut-turut adalah, nah kita lihat pada gambar berikut ini ya teman-teman. Kita next ke penyelesaian. Oke, sebelum kita memasuki penyelesaiannya, kita harus identifikasi dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya ya teman-teman. Nah, yang diketahui pada soal adalah E1, GGL satunya. GGL satunya itu dilambangkan dengan E1 sama dengan 5 volt, E2 sama dengan 12 volt, dan hambatan, maksudnya ini R di semua, maksudnya R-nya ini sama semua ya teman-teman. Jadi 2 ohm gitu ya. Kemudian ditanya V1 dan V2 berturut-turut. Oke, kita next. Kita gambar ulang rangkaian di atas, kemudian kita identifikasi nih teman-teman. Nah, di sini kan ada rangkaian ya teman-teman. Namun di sini ada rangkaian paralelnya teman-teman. Kita harus menserikan kedua rangkaian ini. Agar seri, maka teman-teman harus melakukan perhitungan seperti ini teman-teman. Sini kan R2-nya itu 2 ohm ya. Ini kita anggap aja R5. R5-nya itu 2 ohm juga. Jadi kalau untuk rumus paralel, seperti yang kita sudah tahu itu, 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2-nya, teman-teman. Kalau di sini 1 per R2 ditambah 1 per R5-nya. Jadi 1 per 2 ditambah 1 per 2 itu sama dengan 2 per 2. Kita balik tetap sama aja ya, teman-teman. Jadi 2 per 2 sama dengan 1 ohm. Oke, kita next. Nah, setelah rangkaian ini kita serikan, maka gambar yang kita peroleh adalah sebagai berikut, teman-teman. Nah, kita dapat menghitung R total pada rangkaian ini, teman-teman. Terdapat R25 karena di sini tadi ada R2 dan 5, jadi R25 ya, teman-teman. Ini 1 ohm. R1-nya 2 ohm, R3-nya tetap 2 ohm, dan R4-nya itu 2 ohm juga. Jadi total R-nya itu ada 7 ohm. Kita next. Kita next lagi nih teman-teman. Di sini kita memutar loop searah jarum jam untuk menentukan nilai sigma E-nya teman-teman. Sigma dari GGL-nya. Jadi sigmanya itu ditambah ya teman-teman. Namun karena ini
Dari sini kan positif ya teman-teman. Positif E2 ke arah ke sini negatif, E1-nya negatif. Jadi langsung kita tulis E2 min E1. E2-nya tadi kita ketahui 12 volt, E5-nya, E1-nya sama dengan 5 volt. Jadi sigma E sama dengan 7 volt. Nah, setelah kita mendapatkan nilai sigma E, kita dapat mencari kuat arus yang mengalir pada rangkaian dengan rumus I sama dengan sigma E per R total yang telah kita dapatkan tadi. I sama dengan 7 volt per 7 ohm. 7 volt ini delta E-nya, 7 ohm ini R total. Jadi, kuat arus yang mengalir pada rangkaian sejumlah 1 ampere. Nah, kita next lagi teman-teman. Setelah kita mendapatkan nilai I, kita dapat mencari V total yang bekerja pada rangkaian atau V21 ya. Nah, untuk V totalnya ini kita rumuskan dengan rumus I total dikali R total. I totalnya tadi 1 ampere ya teman-teman, sedangkan R totalnya itu 7 ohm. Jadi, V totalnya itu 7 volt ya teman-teman. Kita next ke V1. Nah, jika untuk mencari V21 itu I total dikali R totalnya, maka untuk mencari V1, kita gunakan rumus V1 sama dengan I total dikali R1. R pada R1 tadi itu R25 ya teman-teman. Jadi V1 sama dengan 1 ampere dikali 1 ohm. Kita dapatlah 1 volt. Next, untuk yang V2-nya, V2-nya sama teman-teman, tapi beda di R-nya juga. Di R-nya tadi karena pada V2 tadi terdapat hambatan 1, maka kita gunakan R1. R1 yang tadi 2 ohm dan I-nya 1 ampere, maka V2-nya kita dapatkan 2 volt. Jadi, V1 dan V2 berturut-turut adalah 1 volt dan 2 volt. Oke, kita next. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Gimana ya soalnya? Oke, soal nomor 2, perhatikan rangkaian di bawah ini. Kita bisa lihat rangkaian di bawah ini mungkin kita sering jumpa ya teman-teman. Nah, untuk I-nya, untuk pernyataan yang pertama itu, I1 sama dengan 1 ampere, I2 sama dengan 1 ampere, dan yang ketiga itu selisih potensial antara titik-titik A dan B adalah 2 volt. Ini ya teman-teman. Kemudian yang keempat, daya yang digunakan hambatan 4 ohm sama dengan 0 watt. Pernyataan yang mana sih yang benar? Yang mana ya teman-teman? Oke, kita next buat penyelesaiannya. Oke, sebelum kita mengidentifikasi sebuah masalah, kita harus membuat ditanyanya dulu teman-teman. Diketahuinya tadi, R1-nya itu 2 ohm ya teman-teman. R2-nya 4 ohm, R3-nya kita anggap 2 ohm. Kemudian yang ditanya itu pernyataan ini benar nggak sih gitu kan. Oke, kita gambar ulang rangkaian dan putar loop pada dua sisi rangkaian. Nah, kedua rangkaian ini kita putar. Satu searah jarum jam dan yang kedua berlawanan arah jarum jam. Next. Kemudian, untuk catatan, cari persamaan setiap loop dengan catatan berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Sedangkan berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Dan ini kita gunakan untuk mencari loop ya teman-teman. Oke, next. Yap. Kita next lagi. Oke. Nah, loop pertama itu searah jarum jam ya teman-teman. Kita gunakan rumus ini ya teman-teman. Kita gunakan rumus ini. Kemudian kita masukkan yang sudah kita putar tadi teman-teman. Kita bisa lihat lagi gambarnya. Ini teman-teman. Nah, ini kalau kita ambil persamaannya itu
4V min 4V ditambah 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 0. Oke, benar tidak teman-teman? Ya, benar banget. Nah, kita tadi lihat nih, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Maka di sini kita ubah nih, kita jabarkan lagi. 2I3 itu kita jadiin 2I1 ditambah 2I2. Terus kita gabungin I1 sama I1, I2 sama I2. Terus kita jumlahin nih teman-teman. Dapat nih teman-teman, karena ini bisa dibagi setiap ruasnya, maka kita bagi setiap ruas ini dibagi 2. Jadi dapatlah persamaan satunya 2I1 ditambah I2 sama dengan 2. Oke, kita next yang loop keduanya teman-teman. Yang loop kedua ini melawan arah jarum jam. Sama seperti yang tadi, kita lihat gambar ya teman-teman. Oke, untuk gambar yang ini berarti min 2 ditambah 4I2 ditambah 2I3 sama dengan 0. Oke, benar ya teman-teman? Benar ya? Oke, untuk yang ini, min 2 ini kita bisa pindah ke sini ya teman-teman, sama seperti 4 tadi ya. Sama aja jalannya, ini kita jabarin, terus ini kita gabungin yang mana I1, yang mana I2, terus kita jumlahin, jika kita bisa bagi dengan setiap ruas itu bisa dibagi, maka kita bagi. Kita bagi dengan 2, sama. Jadi kita dapatnya I1 ditambah 3, I2 sama dengan 1. Kita next, teman-teman. Nah, yang ditanyakan tadi pada pernyataan pertama itu, I1 sama dengan 1 ampere. Apakah benar ya, teman-teman? Kita bukti ini. Nah, setelah kita membuat loop, kita sudah menyelesaikan persamaan dari setiap loop, maka kita eliminasi nih kedua persamaan ini. Persamaan ini dan persamaan ini. Nah, teman-teman tahu kan cara mengeliminasi bagaimana? Kita kalau pada kasus ini, kita mengeliminasi I2-nya ya, teman-teman. Jadi, untuk mengeliminasi I2, kita kalikan 3, agar yang di atas juga 3. Kita kalikan 3, dapatlah 6I1 ditambah 3I2 sama dengan 6, dikurang I1 ditambah 3I2 sama dengan 1. Maka I2-nya ini habis, teman-teman. Bisa kita coret ya, teman-teman. Jadi 0. Tinggallah 5I1 sama dengan 5. I1 sama dengan 5 dibagi 5, teman-teman. Maka kita dapatnya 1 ampere. Berarti pernyataan 1 ini benar, teman-teman. Oke, kita next ke pernyataan kedua. Nah, untuk pernyataan kedua ini, I2 sama dengan 1 ampere. Apakah benar, teman-teman? Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan nilai I1, kita sudah eliminasi persamaannya, kita dapat I1 ya, teman-teman. Maka, kita tidak usah lagi meneliminasi. Kita langsung substitusi saja nilai I1 ini ke persamaan, ke salah satu persamaan. Kalau di sini saya mengambil persamaan pertama ya, teman-teman. Jadi, persamaan pertama itu 2I1 ditambah I2 sama dengan 2. Maka kita masukin nih nilai I1 tadi. I1 tadi kan sama dengan 1 ampere. Maka 2 dikali 1 ampere ditambah I2 sama dengan 2. Tinggal kita masukin teman-teman, maka I2 sama dengan 2 dikurang 2. Karena dia pindah ruas ya, jadi dikurang. Maka I2 sama dengan 0 ampere. Nah, di pernyataan tadi I2-nya sama dengan 1 ampere, tapi yang kita dapatkan adalah 0 ampere. Berarti pernyataan 2 ini adalah salah ya, teman-teman. Next. Nah, setelah kita mendapatkan nilai I2 ini, kita bisa mendapatkan nilai I3 dengan cara ya seperti ini, teman-teman. I3 tadi kan I1 ditambah I2 ya. Terus kita dapat I3-nya 1 ampere. Nah, dari I3 ini kita dapat menentukan VAB, tegangan antara A ke B. Nah, apakah benar VAB-nya sama dengan 2 volt? Mari kita gunakan dua cara, teman-teman.
Cara pertama ini mungkin lanjutan dari cara yang A dan B ya teman-teman. Untuk mencari VAB-nya tinggal kita kaliin aja IAB dikali RAB ya teman-teman. VAB sama dengan IAB tadi kan I3 ya. Terus RAB-nya itu 2 ohm ya. Maka VAB-nya sama dengan 2 volt. Berarti benar ya teman-teman. Nah, kita gunain cara yang kedua nih. Ini cara yang sering digunain guru Mai pada saat Mai ke sekolah dulu ya teman-teman. Kalau ini adalah cara cepat sebenarnya. Kalau kita nggak ditanya nilai I. Kalau kita langsung ditanya nilai V aja teman-teman. Jadi kita nggak usah lagi pakai jalan eliminasi substitusi, kita langsung dapat nilai VAB-nya teman-teman. Ini mudah ya teman-teman sebenarnya, asal kita itu teliti aja. Nah, V1R1. V1-nya ini anggap aja ini ya. 4 dibagi 2. 4 bagi 2. V3-nya karena V3-nya 0, di sini 0. 0 per 2, terus ditambah V2-nya itu 2 dibagi 4. Dikali R paralel. Karena ini bentuknya paralel, jadi 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4. Dapatlah itu paralelnya itu 4 per 5 nih teman-teman. Nah, kemudian ini kan kalau kita tambahkan itu 1 per 2 ya. Jadi kita ganti ke pecahan campuran. Itu 5 per 2 dikali 4 per 5. Ini bisa kita coret. Maka tinggal 4 per 2 sama dengan 2 volt. Sama aja kan hasilnya. Tapi kalau kita udah menggunakan cara ini, mungkin cara ini yang lebih mudah. Namun kalau misalnya di soal cuma diminta VAB-nya, kita bisa gunain cara ini. Biar kita nggak perlu lagi menghitung loop yang ada gitu ya. Menghitung banyak cara gitu ya teman-teman. Ini cara cepatnya jika kita ditanya VAB. Berarti pernyataan 3 itu benar teman-teman. Oke, kita next lanjut ke pernyataan keempat ya. Nah, pernyataan keempat ini P pada R sama dengan 4 ohm. Nah, untuk rumus P sendiri itu P sama dengan I kuadrat dikali R. Atau V kuadrat per R. Karena ini kita dapatnya nilai I, dan I-nya itu ada semua ya teman-teman. Kita udah dapat semua, maka kita bisa menentukan nilai P-nya teman-teman. Nah, I2-nya tadi itu pada 4 ohm tadi itu sama dengan 0 kita dapatnya. Maka kita tulis di sini 0 kuadrat pasti 0 ya teman-teman. Terus dikaliin sama 4 ohm. Setiap angka yang dikalikan dengan 0 pasti dapatnya 0. Maka P sama dengan 0. Jadi pernyataan 4 itu sama dengan pernyataan 4 itu benar ya teman-teman. Karena jawaban kita benar 0. Oke, kesimpulannya adalah jadi pernyataannya benar adalah pernyataan 1, 3, dan 4. Mudah kan soalnya teman-teman? Oke. Oke, thank you udah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Mungkin jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.